Hukum Islam adalah sebuah dasar, aturan, pedoman bagi manusia dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Di mana hukum ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Inilah yang disebut sebagai hukum Islam sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan pertolongannya lah kita mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba terbaik yang Allah kirimkan untuk memperbaiki kondisi umat dan yang telah merubah peradaban dunia. Hadirin sahabatku dimanapun kalian berada, hukum Islam adalah sebuah dasar, aturan, pedoman bagi manusia dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Di mana hukum ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Inilah yang disebut sebagai hukum Islam sesungguhnya. Di mana sumber hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum Islam yang muttafaq, di mana sumber hukum Islam ini telah disepakati oleh semua ulama. Di antaranya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di mana yang kedua adalah sumber hukum Islam yang mukhtalaf, di mana hukum Islam tersebut masih diperselisihkan di antara ulama. Di antaranya adalah istishad, maslahah mursalah, uruf, syar'u man qablana, saddu az-zari'ah, madhab sahabi, dan dalalat al-iqtiran. Dan alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sedikit tentang sumber hukum Islam yang diperselisihkan di antara ulama, yakni istishab, yang insyaallah akan dijelaskan oleh kawan-kawan kami sebagai berikut. Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Dan kita umat Islam wajib mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah Jalla Jalalu berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa asmantu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku telah meridai untuk kalian al-islami dina, Islam menjadi agama kalian. Di sini Ibnu Abbas menafsirkan yang sudah dijelaskan tadi. Al-yauma, ya pada hari ini, yakini pada hari haji wada ini. Akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Yakini aku telah menjelaskan kepada kalian syariat agama kalian berupa halal dan haram serta perintah dan larangannya. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku telah meridai untuk kalian, yakini aku telah memilih untuk kalian al-islami dina, Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini
Al-Hafiz Ibnu Katsir merupakan ulama bermazhab Syafi'i, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat tersebut, ini merupakan nikmat Allah Jalla Jalalu yang terbesar yang diberikan kepada umat Nabi SAW tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak perlu memerlukan nabi yang lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Jalla Jalalu menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada yang agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Kewajiban ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini di sini adalah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sini ada 4 poin dalam kita mengikuti Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para alim ulama. Yang pertama, kalau meyakini dan mempercayai berita dari Nabi, jadi kita itu wajib mempercayai apa yang dikabarkan oleh Nabi. Contohnya saja, jika Nabi memberitai kabar tentang akhirat, maka kita wajib untuk mempercayainya. Jika ada yang belum percaya dengan berita apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka bukan umatnya Nabi, maka belum menjadi umatnya Nabi SAW. Yang kedua, diantara 4 poin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mentaati perintah Nabi. Yang ketiga adalah menjauhi larangan Nabi. Yang keempat, tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi. Apa maksudnya? Jelaskan oleh para ulama di sini, yaitu kita beribadah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Usul fikih merupakan ilmu alat dan ilmu yang luas manfaatnya dan dipakai di berbagai bidang, diantaranya di bidang fikih, tafsir, dan bidang lainnya. Istisab merupakan ilmu dari usul fikih, yang dimana itu merupakan pembelajaran dari syariat dan agama, yang dimana belajar ilmu agama hukumnya wajib. Abu Darda rahimahullah ta'ala menjelaskan, berkata, Abu Darda rahimahullah ta'ala berkata, manusia itu hanya ada 2 jenis, yaitu orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Adapun selain 2 ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang yang tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dia hanya akan menjadikan orang yang terus mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, bagaikan binatang ternak. Orang yang tidak berilmu tidak pula menuntut ilmu menunjukkan kalau dia tertipu dengan kehidupan dunia. Ilmu itu letaknya di dalam hati. Jika hati kotor, maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Ada 5 racun hati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Yang pertama adalah banyak bicara. Maksudnya di sini banyak bicara adalah banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, bicara yang tidak ada menambah keimanan, bicara ghibah, maksiat, dan bicara maksiat yang lainnya. Yang kedua adalah banyak memandang. Memandang di sini adalah memandang yang haram, memandang yang tidak disyariatkan. Yang ketiga adalah banyak bergaul. Banyak bergaul di sini maksudnya bergaul sama siapa saja, tidak memandang bulu, ahli sajadah, ahli maksiat, ditemani sama mereka. Disebutkan oleh para alim ulama bahwa memilih teman itu
harus ditanamkan dalam hati supaya agama kita tidak hancur. Karena teman dapat mempengaruhi akhlak dan manhaj kita. Boleh kita bergaul sama siapa saja, tapi yang menjadikan teman dekat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang terakhir adalah yang keempat, di antara 5 racun hati, banyak makan. Di sini banyak makan di sini adalah makan terus tanpa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang terakhir adalah banyak tidur. Itulah 5 racun hati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang beliau merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ilmu itu kita harus niatkan dalam hati, keikhlasan dalam hati kita, dan harus merendah. Apa kata para alim ulama? Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan merendah. Seberapapun kita banyak baca kitab, banyak belajar, tetapi kita tidak merendah, ilmu tidak akan masuk dalam diri kita. Wa iyyazubillah. Seorang Ar-Rabi bin Qitsam, seorang ulama salaf rahimahullah ta'ala, berkata, seluruh perbuatan yang tidak diniatkan mencari ridha Allah, maka perbuatan itu akan rusak. Makanya setiap perbuatan kita hendaknya kita semata-mata ikhlaskan niat kita mencari ridha Allah Jalla Jalaluhu. Usul fikih ini istishab ini merupakan menjadi solusi penetapan hukum Islam kontemporer, salah satu metode ijtihad sebagai pembaruan hukum Islam. Para ulama mengambil hukum dari berbagai sumbernya dan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan sumber hukum yang masih diperselisihkan yaitu istishad, maslahah, mursalah, urf, istishab, syar'u man qoblana, saddu al-zahirah, dan kaul al-sahabi. Salah satu hukum yang masih diperselisihkan kehujahannya oleh para ulama adalah istishab. Dikarenakan istishab tidak cukup kuat untuk dijadikan sumber hukum, dikarenakan hukum istishab membangun sumber hukum hanya berdasarkan dugaan semata, bukan berdasarkan fakta. Sedangkan sebagian ulama yang mendukung sumber hukum istishab dikarenakan menjadi alternatif hukum. Kalau dalil hukum tidak ditemukan di Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekarang kita masuk tentang inti dari pembahasan istishab itu sendiri. Arti kata istishab secara bahasa yaitu artinya selalu menyertai. Secara istilah, Imam Syaukani rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan yaitu apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, prinsipnya berlaku pada masa selanjutnya. Kesimpulannya yaitu pada masa lalu dan masa yang akan datang, sesuatu yang diberlakukan pada masa kini adalah sama secara hukum apa yang diberlakukan pada masa lalu. Contohnya yaitu seseorang mempunyai harta yang sah, hak milik orang, atau seseorang tersebut akan menjadi miliknya selama sampai ada keadaan yang merubahnya. Seperti untuk membeli kebutuhan atau menghadiahkan kepada orang lain. Dilihat dari sifatnya, keadaan hukum tentang sesuatu yang tidak lepas dari 2 keadaan yaitu kosong, hukum nafi, dan tetap hukum subut. Ketika suatu keadaan
kosong hukum berjalan, ia akan tetap kosong selamanya sampai ada keadaan yang merubahnya. Contohnya yaitu pada masa lalu tidak pernah ada hukum yang menyatakan bahwa puasa pada bulan Syawal wajib hukumnya, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkan. Tidak adanya hukum wajib berpuasa pada bulan Syawal saat itu berlaku sampai sekarang karena dalil syara' yang mewajibkan memang tidak ada. Oke. Kemudian jenis-jenis dari istishab. Yang pertama yaitu istishab al-bara'ah al-ashiyah. Menurut Ibn al-Hayyin disebut bara'at al-adam al-ashiyah, seperti terlepaskan tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Yang kedua yaitu istishab al-ibahah al-ashhiliyah, yaitu maksudnya istishab yang berdasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah. Istishab semacam ini banyak berperan dalam menetapkan hukum di bidang muamalah. Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contohnya seperti makanan, minuman, hewan, dan lain-lain. Kemudian contoh istishab yang ketiga yaitu istishab al-hukm. Maksudnya adalah istishab yang berdasarkan pada titik tetapnya status hukum yang telah ada selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Misalnya yaitu seseorang yang telah melakukan akad nikah akan selamanya terikat dalam jalinan suami istri sampai ada bukti yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Baik, kita masuk terhadap analisis pembahasan. Di mana pada analisis pembahasan ini saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan hukum istishab ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah akan kita jelaskan 3 contoh. Yang pertama menggunakan kaidah al-aslu bara'atuz zimmah. Pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungannya. Sebagai contoh, saya mengklaim si fulan memiliki hutang sekian ribu kepada saya dan saya menginginkan si fulan mengembalikan hutang tersebut kepada saya. Tetapi apa yang terjadi? Si fulan tidak mengakui bahwasannya dia memiliki hutang kepada saya. Maka pada kaidah tersebut hukum istishab dimenangkan oleh pihak si fulan. Karena mengapa? Saya tidak mampu memberikan bukti yang nyata, bukti yang kuat bahwasanya si fulan memiliki hutang kepada saya. Contoh yang kedua, al-ibahah al-asliyah, di mana menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu boleh. Sebagai contoh, apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kita sebagai manusia boleh memanfaatkannya selagi tidak berlebihan dan selagi belum ada hukum yang melarang atau mengharamkannya. Sebagai contoh, ada sebuah hutan di mana belum ada yang memilikinya. Maka dalam perkara ini kita boleh memanfaatkan hutan, boleh mengambil sumber daya alamnya untuk kebutuhan diri kita. Kecuali hutan tersebut sudah ada yang memilikinya, maka kita tidak boleh mengambil manfaatnya. Adapun contoh kedua, hewan jerapah, di mana hewan tersebut tidak dijelaskan keharamannya di dalam Al-Quran ataupun hukum yang lainnya. Maka para ulama sepakat hukum jerapah adalah boleh ataupun mubah. Masuk kepada contoh yang ketiga adalah al-aslu biqa'u ma kana ala makan, di mana pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan sahur, kita ragu apakah waktu sahur itu telah habis atau masih dalam waktu sahur tersebut.
maka penerapan hukum istishab tersebut digunakan untuk menetapkan hukum semula dan meyakini bahwa puasanya kita sah dan sahur tersebut dihitung waktunya masih ada, karena keyakinan manusia tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Dan itu adalah 3 contoh sederhana penerapan hukum istishab dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat membantu kita dalam memahami hukum-hukum tersebut dan semoga dapat diambil manfaatnya. Amin.